Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SKTM. Apa itu SKTM? SKTM adalah surat keterangan tidak mampu. Jadi teman-teman jika tidak punya KIP, PKH, KKS, BNPT atau tidak terdata di dalam DTKS, teman-teman masih bisa mendaftar KIP kuliah dengan dokumen pendukung sebagai pengganti yaitu SKTM. Nah, untuk pembuatan SKTM biasanya setiap desa itu berbeda. Ada yang harus menggunakan surat pengantar dari RT RW atau ada juga yang langsung pergi ke desa atau kelurahan. Jadi teman-teman silahkan mencari informasi di desanya masing-masing. Untuk SKTM ini nanti akan digunakan di dalam pengisian kolom ekonomi. Nah, di bagian ekonomi itu teman-teman akan mengisikan pendapatan orang tua, ayah dan ibu. Nah, sebagai dokumen pendukung nanti teman-teman melampirkan SKTM tersebut. Untuk SKTM sendiri teman-teman memiliki batas waktu berlaku. Setiap desa juga berbeda-beda, ada yang 3-6 bulan. Saran saya untuk teman-teman yang gap year tahun 2020 dan 2021, silahkan membuat SKTM terbaru. Kalau bisa dalam waktu dekat ini segera diurus, karena kan teman-teman tahu sebentar lagi pembukaan pendaftaran KIP kuliah akan dimulai. Nah, untuk teman-teman yang akan mendaftar mandiri, perhatikan masa berlaku tadi. Nah, biasanya kan ada yang mandiri, teman-teman mungkin mendaftar atau teman-teman sudah membuat SKTM dari bulan Januari, apakah masih berlaku nanti saat teman-teman mendaftar jalur mandiri? Silahkan teman-teman cek masa berlakunya, tanya ke desa berapa bulan. Nah, untuk pembuatan SKTM sendiri teman-teman pergi ke desa atau kelurahan membawa KTP pribadi, KTP orang tua, serta kartu keluarga teman-teman. Nah, biasanya ada tuh desa yang sulit untuk mengurus SKTM atau ada yang sudah tidak mengeluarkan SKTM. Nah, teman-teman, saya sarankan jika ada desa yang sulit, silahkan ditemani oleh orang tua. Teman-teman minta bersama orang tua. Biasanya orang tua teman-teman yang minta itu akan mudah dikasih, karena kan negosiasinya mungkin akan lebih mudah jika dibandingkan teman-teman yang menanyakan langsung. Tapi kebanyakan desa-desa sangat support kok kalau teman-teman, apalagi tujuannya untuk melanjutkan studi, pasti akan diberikan oleh pihak desa. Nah, teman-teman, untuk format SKTM itu setiap desa juga berbeda-beda. Pada umumnya SKTM sendiri memuat nama orang tua teman-teman, kemudian nama teman-teman beserta NIK, kemudian isi tentang bahwasanya teman-teman memiliki kendala ekonomi, kemudian tujuannya untuk apa, serta cap dan tanda tangan dari kepala desa. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman upayakan, harus teman-teman perhatikan bahwasannya di dalam SKTM tersebut harus memuat nama dan NIK teman-teman. Nah, kalau untuk nama orang tua tidak wajib untuk dimasukkan. Jika ada tidak masalah, jika tidak ada pun tidak menjadi sesuatu hal yang dapat mengganggu nantinya. Yang penting ada nama dan NIK teman-teman, karena dokumen itulah yang akan nanti teman-teman gunakan untuk pendaftaran KIP kuliah serta verifikasi ulang ke kampus tujuan teman-teman masing-masing. Nah, untuk tujuan teman-teman tidak perlu menuliskan nama univ dan prodi yang teman-teman tuju, karena kan teman-teman belum tahu nih lulus di univ mana, terus prodi apa. Nah, teman-teman cukup menuliskan
keperluannya untuk mendaftar KIP kuliah sebagai dokumen pendukung. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tidak perlu teman-teman menuliskan nama univ dan prodi tujuan teman-teman. Sehingga nanti misalnya teman-teman tidak lolos di univ A yang teman-teman pilih. Nah, SKTM tadi masih bisa teman-teman gunakan untuk mendaftar ke univ B sebagai cadangan teman-teman. Jadi tidak perlu membuat SKTM terus. Kan kalau teman-teman setiap mendaftar ke univ meminta SKTM dengan nama univ tersebut, biasanya juga desa akan merasa risih seperti itu ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk isi yang ada di dalam SKTM. Nah, SKTM ini biasanya juga dimintakan oleh universitas teman-teman. Sehingga saya sarankan kepada teman-teman pendaftar, silahkan segera buat SKTM ini. Apalagi dalam waktu dekat KIP kuliah kan akan buka, sehingga teman-teman sudah siap dengan semua dokumen pendukungnya. Namun jika teman-teman sudah memiliki KIP, PKH, KKS, atau terdata di TKS, tidak perlu membuat SKTM lagi. Namun tetap disarankan juga untuk membuat, karena biasanya univ walaupun teman-teman sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut, biasanya tetap meminta SKTM. Jadi teman-teman harus buat SKTM sedini mungkin, jangan mepet-mepet ke waktu pendaftaran karena akan keteteran sendiri nantinya. Nah, ada yang bertanya mengenai SKTM dan surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi ada SKTM, ada surat keterangan penghasilan orang tua. Namun kedua dokumen ini bisa digabung. Alangkah baiknya digabung ya kalau menurut saya. Namun silakan teman-teman menentukan. Jadi di dalam SKTM bisa teman-teman terangkan pendapatan orang tua. Jadi silakan masukkan di situ. Nah, untuk surat keterangan penghasilan orang tua itu nanti teman-teman akan gunakan ketika verifikasi ulang ke universitas yang teman-teman tuju. Oke, sudah jelas ya teman-teman untuk apa itu SKTM, fungsinya, syaratnya, kemudian bagaimana proses membuatnya. Jadi teman-teman segera persiapkan, jangan terlena dengan waktu yang mungkin masih ada. Kita tidak tahu betapa cepatnya perputaran waktu itu. Sehingga nanti ketika pendaftaran KIP kuliah dibuka, teman-teman sudah siap dan insya Allah akan menjadi penerima KIP kuliah nantinya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang SKTM teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.